Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Usama, perkenalkan nama saya Miska Biza Akilah. Saya berasal dari kelas 9 Ali bin Abi Thalib. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Khulafaur Rasyidin yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang umurnya 6 tahun lebih muda dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan lahir dari saudagar yang kaya raya. Namun, dari latar belakang Utsman bin Affan, ia termasuk sebagai orang yang dermawan. Utsman bin Affan termasuk sebagai orang yang pertama kali masuk Islam atau yang biasa kita panggil as-sabiqun al-awwal. Utsman bin Affan menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga dengan masa kekhalifahannya 12 tahun. Utsman bin Affan menjadi Khulafaur Rasyidin terlama dengan masa jabatan 12 tahun. Utsman bin Affan memiliki julukan, yaitu Dzun-Nurain atau si pemilik dua cahaya. Yang dimaksud dua pemilik cahaya adalah Utsman bin Affan dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan kedua putrinya. Yang pertama Ruqayyah. Kemudian pada saat tahun kedua Hijriah, Ruqayyah meninggal pada saat perang Tabuk. Utsman bin Affan pun kembali dinikahkan oleh Rasulullah dengan adiknya yang bernama Ummu Kulsum. Di masa kenabian, Utsman bin Affan selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saat perang Tabuk. Saat perang Tabuk, Utsman bin Affan menyumbangkan 1000 dirham, 950 ekor unta, dan 10 ekor kuda. Kemudian, pada saat kaum muslimin hijrah dari kota Mekah ke Madinah, terjadi namanya krisis air bersih. Hanya ada satu sumur yang dapat digunakan oleh warga sekitar. Sumur tersebut bernama Sumur Raumah. Sayangnya, sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi. Sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi ini, ia jual airnya dengan harga yang sangat mahal. Yang akhirnya kaum muslimin melaporkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun mengumpulkan para sahabatnya untuk membahas persoalan tentang krisis air tersebut. Utsman bin Affan pun langsung mengajukan dirinya bahwa ia sanggup untuk membeli sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi itu. Utsman bin Affan pun langsung mendatangi si pemilik tersebut. Beliau menawarkan bahwa ia akan membeli sumurnya seutuhnya dengan harga berapapun. Awalnya si pemilik menolaknya, namun karena Utsman bin Affan adalah seorang yang sangatlah cerdas, ia memiliki ide dan menawarkannya bahwa ia akan membeli sumurnya separuhnya. Si pemilik sumur itu kebingungan. Apa yang dimaksud Utsman bin Affan untuk membeli separuh sumurnya? Utsman bin Affan pun menjelaskan bahwa maksud ia membeli sumur setengahnya adalah dia membayar setengah, namun kepemilikan tersebut akan bergantian tiap harinya. Bila hari ini milik Utsman bin Affan, esoknya akan menjadi milik seorang Yahudi, esoknya lagi menjadi milik Utsman bin Affan, dan begitu seterusnya. Seorang Yahudi itu akhirnya menyetujui penawaran Utsman bin Affan. Pada saat hari kepemilikan Utsman bin Affan, kaum muslimin berbondong-bondong mengambil air secara cuma-cuma dan mengambil lebihnya untuk menjadi cadangan air di esok hari. Seorang Yahudi itu pun sadar bahwa ia merasa sangatlah rugi. Akhirnya seorang Yahudi itu pun menjual seutuhnya kepada Utsman bin Affan. Setelah kepemilikan tersebut jatuh kepada Utsman bin Affan seluruhnya, Utsman bin Affan langsung mewakafkan sumurnya untuk keperluan orang kaum muslimin yang ada di sana. Mau kaya, mau miskin, dan sebagainya. Nah, Masya Allah ya, sifat teladan dermawan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Sahabat sama, Masya Allah ya, sifat yang dimiliki oleh Utsman bin Affan sangatlah luar biasa. Dengan kekayaannya, dia bukannya semakin kufur, namun semakin dermawan dan tidak mengharapkan sepeser pun uang dari manusia. Dia hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sama, dari kisah ini, kata hikmah loh yang dapat kita ambil. Hikmah yang dapat kita ambil adalah, jadilah orang yang dermawan. Karena semua yang kita punya di dunia ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di akhirat kelak. Sekian kisah yang dapat saya sampaikan tentang Utsman bin Affan. Semoga kita dapat menerapkan sifat-sifatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.